Halo semuanya, nama saya Francisca Angelika dari kelas 11 IPS 3 nomor absen 14. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Kerajaan Sriwijaya yang dikenal sebagai kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara pada saat itu. Nah, Kerajaan Sriwijaya dapat dikatakan sebagai kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara itu karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah karena letak dari Kerajaan Sriwijaya yang dapat dikatakan strategis. Mengapa strategis? Karena Kerajaan Sriwijaya itu berada di dekat Selat Malaka. Lalu, Kerajaan Sriwijaya juga memiliki Sungai Musi. Nah, selain dua hal yang tadi, Kerajaan Sriwijaya juga memiliki banyak daerah taklukan, seperti Ligor, Tanah Gentingkra, Kelantan, Pahang, Jambi, dan juga Sunda. Bukti fisik bahwa Kerajaan Sriwijaya menaklukkan Jambi terdapat pada Prasasti Kedukan Bukit dan juga Prasasti Kerang Berahi. Nah, sedangkan bukti fisik Kerajaan Sriwijaya menaklukkan Ligor itu terdapat pada Prasasti Ligor. Sumber sejarah dari Kerajaan Sriwijaya ada 3. Nah, yang pertama adalah Berita Arab. Di dalam Berita Arab, sebutan Sriwijaya berubah menjadi Zabak, Sabai, atau Sribusa. Nah, berita yang kedua adalah Berita India. Di dalam berita ini dituliskan bahwa Sriwijaya menjalin hubungan dengan kerajaan yang berada di India. Kerajaan-kerajaan tersebut adalah Kerajaan Benggala atau Nalanda dan juga Kerajaan Chola. Nah, berita yang ketiga adalah Berita Cina. Di dalam berita ini dikatakan bahwa Kerajaan Sriwijaya menjalin hubungan dengan pedagang Cina yang singgah di Sriwijaya. Sebutan Sriwijaya di berita Cina adalah Shilovoshi atau Foshi. Bukti bahwa Kerajaan Sriwijaya telah menjalin hubungan dengan Kerajaan India terdapat pada Prasasti Nalanda. Nah, berikut ini adalah nama-nama dari raja yang pernah memerintah di Kerajaan Sriwijaya. Dari ke-13 nama raja ini, kita akan membahas 3 raja yang kita anggap penting. Mereka adalah Raja Dapuntahiang, Raja Balaputradewa, dan juga Raja Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Nah, yang pertama adalah Raja Dapuntahiang. Raja Dapuntahiang merupakan raja pertama dari Kerajaan Sriwijaya. Berita mengenai Raja Dapuntahiang diketahui melalui Prasasti Kedukan Bukit. Selama masa pemerintahannya, Dapuntahiang memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya sampai ke wilayah Jambi. Selanjutnya adalah Raja Balaputradewa. Raja ini pasti tidak asing di telinga kalian, karena raja ini memang sangat terkenal. Raja Balaputradewa menjalin hubungan dengan kerajaan yang berada di luar negeri seperti kerajaan-kerajaan yang berada di India, yaitu Kerajaan Benggala atau Nalanda dan juga Kerajaan Chola. Bukti-buktinya terdapat pada Prasasti Nalanda. Selain itu, diketahui bahwa Raja Balaputradewa meminta kepada Raja Dewa Paladewa dari Kerajaan Nalanda atau dinasti Pala untuk bekerja sama dan berkenan membebaskan 5 desa dari pajak untuk membiayai para mahasiswa Sriwijaya yang belajar di Nalanda. Yang ketiga adalah raja terakhir dari Kerajaan Sriwijaya, yaitu Raja Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Raja Wijaya Tunggawarman mendirikan sebuah biara di Kerajaan Chola untuk tempat tinggal para biksu dari Kerajaan Sriwijaya. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Sriwijaya mengalami ancaman dari Kerajaan Chola di bawah pimpinan Raja Rajendra Chola. Hal ini membuat Raja Sanggrama Wijaya Tunggawarman ditawan. Akibat serangan yang dilakukan oleh Kerajaan Chola yang dilakukan pada abad 11 Masehi, Kerajaan Sriwijaya hampir saja mengalami keruntuhan. Baiklah, sekarang mari kita beralih ke aspek sosial dari Kerajaan Sriwijaya. Nah, praktik pendidikan pada masa Hindu-Buddha terlihat pada masa Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya sendiri terkenal sebagai pusat pendidikan agama Buddha, dan hal itu dibuktikan melalui Prasasti Nalanda dan juga Kronik Ising. Kronik Ising mengatakan bahwa adanya pendeta Buddha terkenal bernama Sakya Kirti di Sriwijaya. Sedangkan berita Tibet mengatakan bahwa adanya pendeta bernama Atika yang belajar agama Buddha di Sriwijaya dengan guru yang bernama Dharma Pala. Sekarang mari kita beralih ke aspek ekonomi dari Kerajaan Sriwijaya.
Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim karena angkatan lautnya yang kuat dan mampu mengawasi jalur perdagangan dengan baik. Kerajaan Sriwijaya dikenal dengan kerajaan maritim terbesar pertama di Indonesia karena Kerajaan Sriwijaya bersahabat dengan Cina dan juga India. Alasan Sriwijaya dikatakan sebagai negara maritim adalah karena letaknya yang strategis. Lalu pelayaran di Semenanjung Melayu, Selat Malaka, dan Selat Sunda. Selain itu, Kerajaan Sriwijaya juga menjalin perdagangan dengan mancanegara. Kerajaan Sriwijaya dikatakan strategis karena berada di jalur perdagangan antara India dan juga Cina. Nah, kejayaan kehidupan maritim Sriwijaya terekam sebagai relief pada Candi Borobudur yang menggambarkan kapal Borobudur, yaitu kapal kayu bercadik ganda dan bertiang layar yang melayari lautan Nusantara sekitar abad ke-8 Masehi. Peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya ada banyak sekali. Berikut ini adalah peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama adalah Prasasti Kota Kapur, Prasasti Ligor, Prasasti Palas Pasema, Prasasti Hujung Langit, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuwo, Prasasti Karang Berahi, Candi Muara Takus, Candi Bahal, dan juga Gapura Sriwijaya. Baiklah, sekian pembahasan saya mengenai Kerajaan Sriwijaya atau kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton.